Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu. Buya Yahya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buya Yahya yang sangat-sangat saya hormati. Tadi Bula menyampaikan masalah warisan, karena memang warisan itu ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, tetapi kemudian yang meninggalnya itu lupa mewasiatkan kepada seseorang, sehingga kadang-kadang di dalam warisannya itu banyak diperbutkan atau diperdebatkan sehingga terjadi perebutan waris bahkan sampai saling bunuh-membunuh. Itu ketika orang yang meninggal dunia. Nah, apakah bagaimana ketika orang itu yang punya harta kekayaan atau warisan itu ketika hidupnya itu dia itu menghibahkan umpamanya untuk warisan kepada anak-anaknya supaya kelak di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perebutan warisan. Apakah dengan menghibahkan ini juga melanggar syariat? Tidak, karena memang dalam agama ini harus hati-hati. Jadi apakah boleh seperti itu gitu supaya tidak kelak di kemudian hari, atau memang harus ada warisan dulu gitu. Jadi jadi nanti sampai terjadi pembagian waris. Mungkin itu saja Buya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan kadang banyak terjadi perebutan waris, sehingga mungkin ada ide daripada waris jadi rebutan mending saya bagi waktu saya hidup. Jadi begini, perpindahan harta itu ada 3 macam ya, dari pemilik harta kepada ahli waris. Yang pertama adalah warisan itu adalah berpindahnya harta setelah meninggalnya yang mewarisi. Kalau wasiat itu adalah memberikan harta, memberikan sesuatu waktu hidup tapi diserahkan setelah mati. Yang ketiga adalah hibah, memberikan waktu hidup dan diserahkan waktu hidup. Ada 3 martabat ya. Kalau hibah adalah yang memberi hidup, niatnya memberikan waktu hidup dan diserahkan waktu hidup, namanya hibah. Ada memberinya waktu hidup tapi diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Semua ada aturannya. Kalau waris setelah mati baru dibagi. Nah sekarang bagaimana? Apakah boleh seandainya karena takut anaknya rebutan waris dan sebagainya, kemudian dibagi waktu hidup? Sebelum saya mati saya bagi untuk anak-anak saya. Memberikan sebelum meninggal itu namanya hibah kepada anak-anaknya. Dan hibah itu diperkenankan dengan 2 catatan. Hibah kepada anak-anak waktu hidup boleh dengan 2 catatan. Yang pertama catatan batin, yang kedua catatan zahir. Yang pertama catatan batin, tidak boleh membagi hibah waktu hidup karena tidak yakin kalau pembagian waris itu adil. Hati-hati, jangan sampai mencurigai pembagian Allah itu tidak adil. Jadi Anda boleh membagi, tapi ya karena Anda suka-suka ingin bagi waktu hidup, bukan karena khawatir kalau dibagi secara syariat nanti malah anak saya malah ini, atau mencurigai bahwasanya pembagian 1:2 tidak adil. Jadi boleh Anda menghibahkan kepada anak-anak Anda waktu Anda masih hidup, tapi dengan catatan yang pertama, bukan karena Anda mencurigai kalau pembagian waris itu tidak adil. Hati-hati. Sebab ada, lah kenapa kok kamu bagi saat ini? Ya nanti kalau 1:2 itu kayaknya saya nggak srek deh, mending saya bagi rata aja deh waktu saya hidup. Nah ini curiga kepada syariat Nabi, haram. Yang kedua adalah di dalam menghibahkan harus adil, biarpun itu anak bandelnya setengah mati. Sebab kalau Anda tidak adil di dalam membagi hibah, justru Anda akan membuat permusuhan di kalangan mereka. Jadi kepada anak Anda harus adil, adil secara zahir pembagian hibah. Adapun masalah cinta nggak bisa. Mungkin Anda sangat mencintai anak pertama atau anak kedua, anak ketiga. Nabi pun demikian, berbuat adil secara zahir adalah wajib. Adapun adil secara batin itu nggak bisa. Hada qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Nabi pun ternyata menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, aku hanya mampu berbuat adil secara zahir, adapun batin tidak.
Mungkin kita mencintai anak yang paling kecil karena mungkin dia suka sakit-sakitan dan sebagainya, atau anak yang kedua karena dia kurang apa, mungkin. Tapi ingat, cinta kita kepada salah satu anak jangan menjadikan kita tidak adil dalam memberi. Awas, hei para orang tua, ini yang sering terjadi. Kalau sudah namanya anak mama, habis-habisan tuh. Yang lain akhirnya dendam dia, kirian bapaknya mati, rebutan. Berarti bapaknya yang membuat permusuhan di antara anak. Harus adil. Mohon maaf saya sedikit keras ini karena saya dapat pengaduan dalam hal-hal kayak gini. Wow, itu anak mama itu, kalau sudah dia ngomong langsung dikasih. Kalau kita mah entar. Tapi kalau ini mah hati-hati, Anda harus adil dalam perilaku zahir. Bahkan mencium anak pun harus adil. Ini dicium, yang satu enggak. Mencium anak harus adil, memperlakukan anak adil, menyapa anak adil, supaya tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Apalagi pemberian. Adil ini disesuaikan ya, bukan berarti anak pertama dikasih 50 juta, lalu yang masih bayi langsung dikantongi 50 juta, hilang nanti. Artinya di otak sang bapak harus ada ngrenah, ngatur. Nanti kamu di sana, kamu bakatnya bertani, saya kasih tanah agak luas, kamu bakatnya noko di sana, ini. Dan tunjukkan di hadapan anak-anak kalau ini adalah keadilan yang harus dihadirkan waktu hidup. Jangan nampakkan di depan putra-putri Anda ketidakadilan. Itu sebetulnya menanamkan kebencian secara halus di hati mereka. Wah, bencananya akan tampak nanti setelah meninggal sang papa. Bapak sudah meninggal, siapa yang melindungi kamu? Akhirnya sama, bang, itu adik kan sudah banyak dikasih ibu waktu hidup, jangan dikasih sudah sekarang. Wah kan? Jadi perebutan waris gara-gara di sini. Itu masalah memberi. Jadi boleh saja menghibahkan waktu hidup dengan catatan dua tadi. Bukan karena Anda ragu tentang pembagian waris, tapi karena Anda ingin melihat anaknya segera tertata hidupnya, boleh. Tapi dengan catatan yang kedua harus adil. Baik, selesai.